Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak sekalian, kelas 11 MIPA yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutan materi sebelumnya ya. Di sebelumnya kita sudah bahas tentang mencuri dan durhaka kepada orang tua atau hukul walidain. Dan kita lanjutkan materi kita hari ini dengan yang ke-8 ya, akhlak tercela yang ke-8 atau yang adalah meninggalkan sholat ya. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting ya setelah syahadat, di mana kita tahu bahwa rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga bayar zakat, yang keempat puasa dan haji ya. Dan sholat ini merupakan ibadah yang sangat utama karena sholat itu adalah amal yang nanti akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau sholat kita dinilai baik oleh Allah, maka amal-amal yang lain akan dinilai baik. Sementara kalau amal sholat kita atau ibadah sholat kita buruk, ya, tidak baik, maka juga amal yang lain akan dinilai tidak baik. Ya, makanya kita semua tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meremehkan ibadah sholat. Oke, nih dampak meninggalkan sholat. Ya, kalau kita nggak sholat, maka yang pertama dampaknya akan menyebabkan kesesatan. Ya, jadi kalian bisa lihat di surah Maryam ayat 59 ya, bahwa orang-orang yang tidak mau sholat pasti hidupnya akan tersesat. Yang kedua, dampaknya adalah dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai ayat 5 ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun gitu ya. Jadi orang-orang yang sholatnya lalai itu celaka. Makanya sholat itu harus dikerjakan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh ya, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang dicontohkan dalam sholat. Kemudian ketiga yang saya dampaknya orang yang tidak sholat akan diancam masuk neraka. Dalam surah Al-Mudassir ayat 42 sampai ayat 43 ya. Di ayat itu dijelaskan apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor. Kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Makanya naudzubillah ya, kalian tidak boleh meremehkan sholat. Dan orang yang tidak sholat itu akan masuk ke dalam neraka, yaitu neraka sakor dalam surah Al-Mudassir ayat 42 sampai ayat 43. Nah, kemudian yang ke-9 ya, yang memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu ketika dengan cara yang benar, ya, ketika anak yatim itu adalah ikut dalam pertemuan kita itu dibolehkan. Tapi kemudian ketika kemudian memakannya dengan cara batil, dengan cara yang enggak benar, maka menjadi dosa besar ya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 34 ya, bisa dijelaskan ketika anak yatim itu sudah dewasa, kemudian harta yang dititipkan orang tua kepada kita sudah lihat bahwa anaknya sudah dewasa, sudah besar, maka harus diserahkan kepada anak tersebut. Ya, tidak boleh kita monopoli. Jadi ini berbahaya ya, makanya kita tidak boleh makan harta anak yatim. Dampaknya apa kalau kita makan harta anak yatim dengan cara yang batil? Yang pertama kan masuk neraka, diancam masuk neraka. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 10 ya.
orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang aniaya, nggak benar, maka diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api dan diherat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Alhamdulillah ya. Nanti kalau kalian sudah dewasa, kemudian kalian merawat anak yatim, maka tidak boleh memakan hartanya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang dolim. Tergolong yang kedua ya, tergolong orang-orang yang melakukan dosa besar nih. Jadi justru orang yang makan harta yatim yang dinilai oleh Rasulullah SAW yang termasuk melakukan dosa besar. Ini ada hadis dari Abu Hurairah ya. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu dari 7 dosa yang membinasakan? Nah, pertama adalah syirik kepada Allah, berbuat syirik ya. Kemudian sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan atau membunuh orang dengan cara yang tidak benar. Kemudian memakan harta anak, memakan harta riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian berpaling dari perang yang berkecamuk ya, lari dari perang jihad fisabilillah, kemudian berzina wanita yang solehah ya, wanita yang baik-baik, yang beriman ya. Kemudian dituduh berzina, ini termasuk dosa besar ya. Nah, ini makanya kita tidak boleh sembarangan. Kemudian yang ke J ya, itu korupsi. Saya kira kalau bilang korupsi, kalian sudah sering dengar ya, korupsi. Korupsi itu dari bahasa Latin corruption ya. Dari corruption atau juga corrumpere ya dalam bahasa Latin, kalau bahasa Inggris adalah corruption. Dalam bahasa adalah roswah. Rasuah atau riswah. Itu diartikan sebagai busuk, bermakna busuk, kemudian rusak, mengoyahkan, memurtal balik dan menyogok. Kemudian pengertian dari Transparency International membuat definisi korupsi adalah sebagai perilaku pejabat publik baik politikus, kemudian politisi, pegawai negeri ya serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar, tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka. Untuk apa? Memperkaya diri, memperkaya mereka yang dekat dengan orang itu. Ini kalau banyak kalau memperkaya diri dengan cara yang benar, termasuk bagian dari korupsi. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi itu diartikan sebagai busuk, ya, rusak, suka memakai barang uang yang dipercayakan kepadanya, kemudian menyogok, ya, menyogok untuk kepentingan pribadi, sehingga secara simpel ambil kesimpulan bahwa korupsi itu adalah apa? Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Ini pengertian-pengertian korupsi yang bisa kita pahami. Poinnya adalah dia itu memakan, menggelapkan uang ya, yang bukan miliknya ya, dengan cara yang tidak benar. Dalam kamus Al-Munawwir, maka korupsi itu diartikan sebagai riswah atau khianat, fasad rusak ya, kemudian syubhat dan batil. Nah, bahaya korupsi, apa bahaya korupsi itu? Pertama adalah penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Ya. Jadi orang-orang yang korupsi itu akan masuk ke dalam neraka. Ya. Yang kedua, yang B, menyengsarakan rakyat pasti ya. Jadi orang-orang yang para pejabat yang korupsi pasti membuat rakyat sengsara, rakyat menderita. Ya. Jadi kalau kita lihat di negara kita masih banyak masyarakat yang sengsara, yang menderita itu karena akibat dari para pemimpin, para pejabat yang tidak jujur, di mana mereka
mengkorupsi, yang melakukan korupsi uang rakyat yang semestinya buat kemakmuran rakyat, kemudian mereka korupsi. Ya. Maka dipesan buat kalian semua nanti, kalau kalian nanti menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat, ya, punya pengaruh di jabatan, maka hendaklah tidak melakukan korupsi. Jadi, carilah uang yang halal untuk kehidupan kalian. Yang ketiga, yang C, ya terhalang masuk surga. Nauzubillah, ya, orang-orang yang korupsi akan terhalang masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpisah ruh dari jasadnya atau mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga. Apa itu? Kesombongan, korupsi, dan hutang nih. Artinya apa? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang hutang sampai mati tidak dibayar, maka terhalang masuk surga. Makanya kalau kita semua tidak mau terhalang ke surga, jangan korupsi, ya. Jangan sombong, jangan berhutang, ya, kecuali memang hutang itu sudah dibayar. Yang yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Orang-orang yang korupsi itu maka susah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Korupsi itu menjadi penghalang terkabulnya dosa. Makanya jangan sampai kita melakukan korupsi. Nah, usaha-usaha untuk memberantas korupsi itu pertama, ya, strategi preventif, yaitu pencegahan, ya. Artinya tanamkan dalam diri kita itu kesadaran, ya, bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, ya. Kemudian memberikan penyuluhan di masyarakat tentang bahaya korupsi. Bahkan untuk diri kita sendiri harus sadar, ya, ada yang namanya yaumul hisab, pada hari perhitungan amal di akhirat kelak. Di mana kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang perbuatan kita. Makanya secara pribadi kita harus yakin dan percaya bahwa ada yaumul hisab, ada hari perhitungan amal. Kita tidak boleh korupsi. Yang kedua adalah kalau kita nanti menjadi seorang petugas atau seorang tokoh di masyarakat, harus mengingatkan, berikan penyuluhan hukum tentang bahaya korupsi. Yang B adalah strategi deduktif, ya, dimaksudkan adalah ketika kita nanti punya jabatan di pemerintahan, maka kita harus punya sistem, membuat sistem deteksi dini agar tindakan korupsi itu tidak terjadi, ya. Jadi aturan-aturan yang harus dibuat untuk deteksi dini tentang bahaya korupsi. Yang ketiga, yang C, adalah strategi represif, ya. Yaitu ini dilaksanakan, ya, cara ini dilaksanakan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi, ya, sehingga menimbulkan efek jerak, ya. Misalnya di negeri kita ada namanya KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini kalau memang sudah diingatkan, sudah dicegah, sudah dikasih penyuluhan, juga tidak mempan, maka harus ada strategi represif, yaitu harus memberikan hukuman kepada para koruptor, ya. Bahkan semestinya ketika para koruptor yang memang ngemplang uang negara cukup banyak, semestinya harus dihukum mati, gitu, ya. Karena apa? Karena mencuri saja kalau memang sudah mencapai itu baru dipotong tangannya. Kalau korupsi sudah sekian miliar, sekian ratus juta, maka semestinya harus dihukum yang tegas, ya, misalnya dihukum mati atau ditembak mati atau mungkin dihukum seumur hidup supaya tidak korupsi lagi. Oke, saudara sekalian, inilah pembahasan kita di KD3 sudah selesai. Dan insya Allah pekan depan kalian harus siap ulangan, ya, untuk KD3. Demikian sekalian, KD3 selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.